Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji dan pembimbing, izinkan saya untuk menguraikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh minat belajar dan ekstrakurikuler seni budaya terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dan dibina agar mereka memiliki kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan. Hal inilah yang menjadi tugas yang cukup berat bagi guru dalam upaya meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa secara optimal. Guru diharapkan mampu memahami dan melahirkan strategi mengajar dalam pembelajaran guna meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Salah satu program ekstrakurikuler di Mimpangkep ialah kegiatan ekstrakurikuler seni budaya yang dapat menyalurkan minat dan bakat siswa di luar jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler banyak memberi pengetahuan tentang ilmu dan pengalaman dalam organisasi, rasa bertanggung jawab kepada tugasnya, disiplin dalam menjalankan kewajiban di kegiatan itu, sportif dalam berkompetisi, menanamkan jiwa berprestasi, kreatif dalam menyumbangkan ide demi kemajuan ekstrakurikuler dan sekolahnya. Berdasarkan data hasil kegiatan ekstrakurikuler selama 5 tahun terakhir pada Mimpangkep, sangat sedikit siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seni budaya dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan jumlah guru yang membina kegiatan ekskul seni budaya sangatlah kecil. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran minat belajar siswa Mimpangkep? 2. Bagaimana gambaran kegiatan ekstrakurikuler siswa Mimpangkep? 3. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa Mimpangkep? 4. Seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep? 5. Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep? 6. Seberapa besar pengaruh minat belajar dan kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui gambaran minat belajar siswa Mimpangkep. 2. Untuk mengetahui gambaran kegiatan ekstrakurikuler siswa Mimpangkep. 3. Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar siswa Mimpangkep. 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. 5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. 6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat belajar dan kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. D. Manfaat penelitian. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsi terhadap pengetahuan dan wawasan serta hasanah baru dalam dunia pendidikan. 2. Secara praktis, untuk guru-guru yang ada di daerah Kabupaten Pangkep, khususnya di Mimpangkep, sebagai bahan masukan guna meningkatkan prestasi belajar siswa melalui minat dan program kegiatan ekstrakurikuler seni budaya. Untuk mahasiswa, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian baru. E. Penelitian relevan atau terdahulu. 1. Ismail Haris pada tahun 2010 telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Terhadap Prestasi Belajar PJOK Siswa Mimpangkep. 2. Rusmiati pada tahun 2010 telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi Siswa Manpinrang. 3. Rika Agustina pada tahun 2018 telah melakukan penelitiannya dengan judul Ekstrakurikuler Tari dan Minat Belajar Siswa dalam Bidang Seni Budaya di SMPN 1 Banguntapan, Kota Gede, Yogyakarta. 4. Anung Dwi Rahayu pada tahun 2010 telah melakukan penelitiannya dengan judul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Tartil Quran terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Lawang.
Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. A. Kajian teori. 1. Teori menurut Mafier, Sukardi, Suryo Broto, Suyanto dapat diambil kesimpulan bahwa minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu objek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Crow, ada 3 faktor yang mempengaruhi minat, yaitu the factor inner use atau dari lingkungan. Kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. 2. The factor of social motive atau motif sosial, di mana seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula. 3. Emotional factor atau faktor emosional, di mana perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dan kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Pembagian dan jenis minat. Menurut Milton, ada 2 pembagian minat, yaitu minat subjektif dan objektif. Minat subjektif yaitu perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan, sedangkan minat objektif merupakan reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam lingkungannya. Menurut Bukhari, minat terbagi menjadi 2, yaitu primitif dan kultural. Minat primitif merupakan minat yang bersifat biologis, sedangkan minat kultural merupakan dapat juga disebut sebagai minat sosial. Menurut Samsudin, ada 2 jenis minat, yaitu spontan dan disengaja. Minat spontan adalah minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung, sedangkan minat yang disengaja merupakan minat yang dimiliki karena dibangkitkan atau ditimbulkan. Faktor-faktor yang menimbulkan minat ada 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kajian tentang kegiatan ekstrakurikuler. Menurut para ahli, termasuk Saleh, Suryo Broto, dan dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program sekolah dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan, dan pembiasaan siswa agar memiliki pengetahuan dasar, penunjang agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Tujuan dan ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa melalui hobi dan minatnya, serta dapat menunjang dan mendukung program intrakurikuler dan program kokurikuler menuju pembinaan manusia seutuhnya. Jenis dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat diambil kesimpulan bahwa jenis kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin atau terus-menerus selama satu periode, dan ada juga kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja atau yang bersifat periodik. Kajian tentang prestasi belajar. Menurut Slameto, Winkel, dan Hamelik, definisi belajar dapat disimpulkan bahwa suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku pada dirinya sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menurut Hasan, Nasution, dan Winkel, prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada 2, yaitu faktor internal, meliputi intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, meliputi lingkungan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. B. Kerangka pikir. 1. Sekolah harus menyediakan wadah untuk pembinaan siswa di sekolah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, siswa bisa mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang dimilikinya. 3. Siswa lebih termotivasi dalam belajar dan bisa berprestasi dalam pelajaran yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 4. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat bertambah wawasan mengenai mata pelajaran yang erat kaitannya dengan pelajaran di ruang kelas.
C. Hipotesis penelitian. 1. Terdapat pengaruh antara minat belajar dan kegiatan ekstrakurikuler seni budaya secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. 2. Terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. 3. Terdapat pengaruh kegiatan ekstrakurikuler seni budaya terhadap prestasi belajar siswa Mimpangkep. Bab 3. Metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Pada tahap ini, rancangan penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, dengan menyusun rencana, kemudian melakukan izin penelitian, dan mempersiapkan alat pengumpulan data yang ada hubungannya dengan judul. Kemudian tahap kedua, tahap pelaksanaan, mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan instrumen berupa angket dan dokumentasi yang dikumpulkan. Tahap ketiga adalah tahap penulisan laporan, di mana di sini menyusun kerangka laporan hasil dan membuat laporannya. Selanjutnya dipertaruhkan di Dewan Penguji dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. B. Variabel penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini ada 3 variabel, yaitu pertama minat belajar, variabel kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi belajar. Dengan digambarkan dengan paradigma hubungan seperti ini. C. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi diambil dari seluruh siswa Mimpangkep mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berjumlah 280 orang. 2. Sampel. Sampel purposif dengan memilih secara rasional dan pertimbangan kelas 3, 4, dan 5. Sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan siswa kelas tersebut mewakili untuk dijadikan sampel. D. Teknik pengumpulan data. Ada 2 yang dipakai di sini adalah metode angket atau kuesioner dengan menggunakan angket tertutup berdasarkan skala Likert. Kemudian dokumentasi diambil dari arsip-arsip nilai ekstrakurikuler dan nilai rapor. E. Instrumen penelitian dengan menggunakan pengukuran data. Minat belajar menggunakan angket atau kuesioner, ekstrakurikuler menggunakan angket atau kuesioner, dan prestasi menggunakan nilai rapor seni budaya. F. Teknik analisis data. Analisa data yang diambil di sini adalah analisa kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji T. Demikian dapat saya uraikan, semoga bisa memberikan kejelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.